Lagu ini selalu teriang dalam batin saya, karena sejak kecil selalu diperdengarkan di sekolah minggu. Dulu, saya pikir lagu ini merupakan lagu sekolah minggu, karena baitnya pendek dan sederhana. Namun ternyata lagu ini tidak hanya lagu sekolah minggu, tetapi lagu himnal yang abadi dan dikenal semua orang di seluruh dunia. Lagu yang aslinya berjudul Abide With Me adalah lagu yang mempunyai sejarah indah yang dialami oleh penulisnya. Makanya, lagu ini sekalipun sederhana namun penuh makna karena tertulis kedalaman makna batin antara dirinya dengan Tuhan Allah. Adalah Henry Francis Lyte, seorang pendeta yang lahir pada tanggal 1 Juni 1793 di desa Etnam di dekat Kelso, Skotlandia. Ia adalah anak kedua dari Kapten Thomas Lyte dan istrinya Anna Maria. Ia memiliki dua saudara laki-laki, Thomas dan George. Pada waktu Inggris berperang melawan para pendukung Napoleon, di tahun 1793, keluarga Henry pindah ke Irlandia menyusul ayahnya karena Kapten Thomas Lyte menjadi salah seorang dari pasukan yang dikirim ke Inggris ke Sligo untuk memadamkan pemberontakan di wilayah itu. Sayangnya, kedua orang tuanya berpisah pada tahun 1801. Henry dan kakaknya kemudian menghabiskan sebagian waktunya di sekolah The Royal School, Enniskillen, yang sekarang disebut Portora Royal School. Sebenarnya, Henry Lyte memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Pada awal-awal masa kecilnya, ibunya telah memberitahukan tentang kasih Allah kepadanya, mengajarkannya berdoa, dan membacakan cerita-cerita Alkitab. Tetapi kemudian, hubungan antara putra dan ibunya ini hanya berlangsung singkat. Anna Maria dan putranya yang lain, yaitu George, kembali ke Inggris, dan tidak lama kemudian keduanya meninggal. Henry Lyte tidak pernah mengetahui apa yang terjadi pada ibu dan saudara laki-lakinya itu. Pada usia 9 tahun, Lyte menyadari bahwa ia sendirian dan tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Periode dalam hidupnya ini digambarkan dalam puisinya. Tetapi di sini, wahai bayangan lembut ibuku, walau jarang, datanglah untuk memberkati tidurku. Hai mimpi yang tidak setia, janganlah melayang sedemikian jauh dan meninggalkan mata sayuku untuk terbangun dan menangis. Oh, aku memimpikan hari-hari yang menyenangkan itu, saat kehendak adalah pemanduku dan kesenangan adalah tujuanku. Aku mengoceh riang di antara labirin bunga masa kanak-kanak dan hampir tidak mengenal kesedihan oleh namanya. Adikan itu menjauh dan engkau sayangnya melarikan diri. Cahaya hatiku dan pemelihara masa mudaku, engkau tidak datang lagi ke tempat tidur mewah yang melelapkan ini untuk memperburuk kepedihan dari kebenaran yang terjaga. Atau jika tidur ini akan mengembalikan harapan-harapan, oh biarkan aku tidur lagi dan tidak pernah terbangun kembali. Karena Henry Lyte menghabiskan waktu dan liburan di sekolah, akhirnya dia mempunyai hubungan dekat dengan Dr. Robert Bors, kepala sekolah yang menjadi ayah pengganti baginya. Dr. Robert adalah kepala sekolah Portora Royal School. Selain itu, ia juga seorang sarjana terkemuka dan penerima beasiswa program doktoral di Trinity College, Dublin. Seorang pria yang baik dan penyayang keluarga, memiliki 2 putra dan 3 putri. Ia menaruh belas kasih kepada Lyte kecil dan menyadari bakatnya yang bahkan telah terlihat di usia semuda itu. Akhirnya, Dr. dan Nyonya Robert mengadopsi Lyte dan membiayai pendidikannya di Portora. Pada usia 16 tahun, Lyte mendapatkan Caesarship di Trinity College, Dublin. Caesar adalah sebutan untuk mahasiswa yang menerima beberapa bentuk bantuan seperti makanan, biaya kuliah yang lebih rendah, atau penginapan selama masa studinya, dan seringkali ini merupakan imbalan atas melakukan pekerjaan yang ditetapkan. Sebenarnya, Lyte bermaksud masuk ke sekolah kedokteran, tetapi karena merasa terpanggil dalam pelayanan, ia masuk ke sekolah teologi.
Light memiliki kepribadian yang menyenangkan. Ia dikenal sebagai seorang penerima beasiswa yang pandai, tetapi sangat rendah hati. Ia dianugerahi penghargaan The Chancellor Prize untuk kategori syair Inggris selama 3 tahun berturut-turut. Dan dari antara 24 mahasiswa di tahun 1813 itu, Light adalah mahasiswa pertama yang mendapatkan penghargaan. Ia dianugerahi gelar sarjana seni dari Universitas Trinity pada tahun 1814. Selain berhutang pendidikan dan kehidupan yang nyaman dengan Dr. Robert dan Nyonya Robert, Light juga berhutang pertumbuhan rohani pada seorang pendeta Irlandia, Abraham Swan, dari paroki Kilurin. Keteguhan hati dan kepercayaan diri Swan akan keyakinan ilahi dan imannya menorehkan kesan yang abadi pada Henry Light muda. Kesan itu sangat berpengaruh di sisa hidupnya dan di sepanjang pelayanannya. Meski hanya melayani di paroki selama kurang lebih 3 tahun, Light selalu melihat Takmon sebagai tonggak besar dalam kehidupan rohani dan pastoralnya. Setelah kematian Swan, Henry Light membantu menyelesaikan urusan-urusan Nyonya Swan dan anak-anaknya Gilbert dan Elizabeth. Ia juga melayani tugas-tugas parokial dalam paroki Kilurin sampai penunjukan rektor baru. Namun, ketegangan mental dan fisik selama mengurus masalah-masalah Swan dan paroki ditambah dengan tugas-tugas parokialnya sendiri mempengaruhi kesehatan Light yang rapuh, sehingga akhirnya paru-parunya bermasalah. Penyakit itu kemudian menjadi sangat akut, sehingga dokter menganjurkan agar ia pergi ke daerah beriklim hangat dan beristirahat jika ingin selamat. Setelah meninggalkan Takmon, ia berangkat ke Prancis dan Italia untuk berobat. Ketika penyakitnya berangsur membaik, Light pindah ke paroki Marazion di Cornwall pada tanggal 24 Juni 1817. Yaitu kebanyakan adalah para nelayan. Pada tanggal 13 Juli 1826, Light diteguhkan sebagai pemegang jabatan pertama Lower Brixham. Dia menerbitkan puisi utamanya yang berisi beberapa himne awalnya. Dia menerbitkan puisi pada tahun 1833 dan di awal puisi itu berisi himne. Pada tahun 1834, Spirit of the Mass Psalm diterbitkan, yang berisi salah satu nyanyian pujiannya yang paling terkenal, Pujilah Jiwaku Raja Sorga. Dalam waktu-waktu terakhir penderitaan akibat penyakitnya, ia menulis naskah kidung pujian terakhirnya yang berjudul Tinggal Sertaku.